Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, kembali lagi di channel Andi Kedabilitas, channel yang selalu memberikan program kreatif inovatif dunia disabilitas. Oke, Kedabilitas, sabar bos. Nah, ya kemarin kita sudah membuat konten tentang ini cemilan untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, namun bukan hanya yang memiliki hambatan autis, tapi semuanya juga. Jadi cemilan yang kita buat ada cemilan sehat, ada yang cemilan untuk teman-teman yang memiliki hambatan autis, kemudian ada teman-teman yang hanya memiliki yang slow learner, kemudian ada teman-teman yang CP, kemudian ada teman-teman yang Down syndrome dan juga sebagainya. Jadi memang kita membuat pokoknya program yang kreatif dan inovatif dan juga termasuk terkait dengan masakan-masakan. Ya, jadi masakan yang kita buat ini bisa untuk masakan teman-teman disabilitas, namun tidak semua disabilitas dengan hambatan yang sama, dengan hambatan yang bermacam-macam begitu ya. Karena setiap disabilitas tuh ada ada beberapa bahan yang tidak bisa digunakan. Ya, jadi contohnya tepung terigu itu tidak bisa kita sajikan untuk teman-teman yang memiliki hambatan, saudara yang memiliki hambatan autisme, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas adalah program yang pernah kita luncurkan di tahun 2021 namun belum kita tampilkan di sini. Nah, program itu adalah bernama Kartu Surabaya Inklusi. Nah, Kartu Surabaya Inklusi itu sudah kita terbitkan dan alhamdulillah diresmikan bersama Ibu Wali, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Jadi alhamdulillah beliau sangat support terkait dengan program-program kami, karena program kami adalah untuk mewujudkan Surabaya inklusi yang sebenarnya. Nah, oke. Ya, jadi memang sebenarnya begini. Program ini kita memang wujudkan bersama karena memang kita sadarilah bahwa kita sadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya, belum bisa secara merata untuk bersama dengan teman-teman disabilitas. Nah, jadi memang perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya, kemudian dengan swasta, kemudian juga dengan komunitas dan beberapa organisasi lainnya untuk menyatukan komitmen bersama, menyatukan visi dan misi bersama untuk mewujudkan Surabaya inklusi, mewujudkan Surabaya menjadi kota inklusi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kami dari Solidaritas Disabilitas Mandiri Surabaya dan juga Kedabilitas menyatukan beberapa organisasi, termasuk organisasi mahasiswa, kemudian organisasi pelajar dan organisasi apapun itu yang bergerak di bidang. Jadi begini, yang memang kita ajak bersama-sama ini bukan hanya organisasi disabilitas, namun semuanya yang ingin mewujudkan kota Surabaya menjadi kota inklusi yang sebenarnya. Ya. Jadi memang berbagai upaya telah kita lakukan, berbagai usaha juga telah kita lakukan demi mewujudkan kota Surabaya menjadi kota inklusi yang sebenarnya. Ya. Karena kenapa sih kok misalkan kita ngotot banget? Karena begini, ya kita perlu menyadari bahwa disabilitas ini adalah saudara kita yang memerlukan kesempatan. Ya. Jadi mohon maaf, kami tidak mengangkat berita, tidak mengangkat cerita bahwa disabilitas perlu dikasihani. Bukan, salah kalau misalkan kita punya masalah begitu. Karena yang kita harapkan adalah kita bisa berjalan bareng, bersinergi bareng, dan maju bareng dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang memiliki hambatan khusus. Nah, itu. Jadi maka dari itu kami dan juga tim kami dan juga semua warga di sini tidak menginginkan bahwa bahwa disabilitas Surabaya perlu dikasihani. Itu perlu digarisbawahi bahwa disabilitas bukan dikasih tapi diberi kesempatan. Nah, itu. Dengan adanya memang beberapa fenomena yang perlu kita angkat di sini. Tidak semua warga kita, tidak semua manusia itu bisa menerima mereka. Jadi memang jika kita bercerita bahwa masih ada yang menganggap disabilitas itu
beban, masih ada yang menganggap disabilitas itu hal-hal yang perlu dikasihani. Itu memang ada fenomena seperti itu, gitu loh ya. Makanya saya mengajak kepada teman-teman saudara disabilitas, saya mengajak keluarga disabilitas, ayo jauhkan mindset dikasihani, jauhkan dari mindset bahwa disabilitas tidak bisa. Itu buang jauh-jauh. Tidak boleh itu kita tanamkan pada mindset kita. Karena begini, ketika kita menanamkan itu, ketika kita melakukan itu, ketika kita ingin dikasihani, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung, bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bahwa kita bergerak itu untuk dikasihani. Bukan begitu, salah itu. Ya. Jadi kita bergerak untuk berjuang. Ingat, berjuang bukan dikasihani. Beda antara berjuang dan antara dikasihani. Karena berjuang itu kita berjuang dengan tenaga diri, dengan jiwa, dengan usaha, dan dengan keringat kita sendiri untuk bisa lebih baik dari yang sekarang. Bukan meminta belas kasihan, karena itu salah. Saya memang dari dulu saya sudah mengingatkan teman-teman dan juga memberikan anjuran bahwa jangan kita jangan punya mental untuk kasihani. Kita harus punya mental sebagai pejuang. Karena kita punya kepuasan tersendiri ketika kita berjuang, apalagi kita berjuang untuk bermanfaat bagi sesama kita. Ya. Jadi dengan adanya komitmen ini, dengan adanya tujuan ini, kami berharap Surabaya ini betul-betul menjadi kota yang inklusi yang sebenarnya, kota yang bisa ramah disabilitas, kota yang memberikan kesempatan banyak untuk disabilitas, dan kota yang benar-benar memberikan kemajuan untuk teman-teman disabilitas. Karena ingat, gini, yakinlah bahwa ketika teman-teman kita ini bisa bergaul dengan teman-teman yang disabilitas, ketika kita bisa maju bareng, itu manfaatnya banyak loh. Banyak. Kenapa? Karena satu, jika teman-teman disabilitas atau saudara disabilitas kita ini bisa berdaya, maka tingkat perekonomian Surabaya juga pasti akan maju. Karena semuanya berdaya. Tidak akan ada pengangguran, tidak akan ada keluarga yang merasa terbebani dengan anggota keluarga sendiri. Jadi akan ada siklus di mana saling bergantian menghidupi. Jadi misalkan begini ya, ibu ini mempunyai anak disabilitas. Nah, karena tidak adanya kesempatan, karena tidak adanya perhatian dari teman-teman di sekitar mereka, maka ibu ini akan terus menghidupi anaknya yang disabilitas. Sedangkan yang disabilitas ini tidak akan punya daya dan upaya untuk berpikir bahwa aku ini harus bisa mandiri, gitu loh. Ya, karena akan begini terus nantinya. Ibu ini akan menghidupi anaknya terus sampai usia kapanpun dia akan menghidupi terus. Nah, ini yang memang harus kita rubah. Saya punya binaan di mana, maaf, ibunya ini sewu janda, ya. Kemudian ibunya ini juga seorang ojol dan mempunyai anak disabilitas. Nah, ibu ini betul-betul waktu bertemu dengan kami, konsultasi dengan kami, ini mengatakan bahwa saya, Pak Andi, saya betul-betul kewalahan dengan anak saya. Anak saya ini sejak ditinggal oleh bapaknya, ini mulai semacam depresi. Kemudian juga sering memukul ibunya. Nah, dengan kondisi begini, lah orang tua kan akhirnya kan juga stres loh. Sudah ditinggal, ditinggal oleh suaminya yang meninggal dunia, kemudian harus mengurusi anak disabilitasnya, gitu loh. Kemudian juga bukan hanya itu, berpikir makannya bagaimana, tinggalnya bagaimana, karena ibu ini masih kos, gitu loh, dan harus membayar setiap bulannya, gitu loh. Belum lagi kebutuhan untuk anaknya, dirinya sendiri. Nah, jika kita tidak merubah siklus ini akan menjadi beban terus bagi ibunya, dan anak ini juga akan kasihan. Nah, jadi ketika berkonsultasi dengan kami, kemudian kami tangani, dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah mulai terbuka pikirannya. Nah, itu loh ya. Jadi kita berusaha bantu ibunya, kita berusaha bantu anaknya agar anaknya nantinya bisa menggantikan ibunya untuk mencari nafkah. Karena memang seharusnya begitu. Gitu loh, ya. Jadi ibu ini kan sudah punya
Ojo, perempuan ini kan kalau misalkan harus bekerja di luar terus kan ini lelah, kan capek toh. Capek di jalan. Ojo, lu capek loh di jalan. Apalagi kalau kena angin terus dadanya ini kan juga bisa-bisa sesek gitu loh. Apalagi perempuan terus. Jadi memang eh, sangat sangat perlu perhatian ya gitu ya. Jadi bukannya kita kasihan, enggak. Jadi kita berusaha bagaimana caranya berpikir kita bukan kasih bantuan-bantuan, tidak gitu loh. Yang kita lakukan adalah pemberdayaan untuk sisi ibunya dan anaknya. Nah, ketika ibunya bekerja, ketika ibunya membutuhkan sesuatu, kami coba berupaya bagaimana caranya untuk bisa membantu ibu ini. Namun bukan hanya materi begitu, tidak. Kita berupaya bagaimana cara ibu ini supaya tidak ojol terus. Nah, kita berpikir nih. Nah, kemudian si anaknya juga, anaknya bagaimana anaknya bisa berkembang, berpikiran sesuai dengan usianya nanti, sehingga nanti ketika dia sudah terbuka pikirannya, sudah kita terapi, maka dia akan berpikir, oh iya, ibuku lelah kalau begitu terus. Ibuku sakit kalau aku pukul terus. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, alhamdulillah sekarang anaknya sudah bagus, namun tetap perlu kita bimbingan intensif sehingga nanti betul-betul menjadi seorang anak laki-laki yang bermanfaat bagi ibunya. Nah, ketika ketika anaknya nanti sudah siap, sudah bagus, maka ibu ini akan beristirahat dan anaknya nanti akan mengabdi kepada ibunya. Indah bukan? Nah, jadi itu. Nah, apalagi itulah yang memang kita harapkan dari sebuah sebuah kota Surabaya menjadi kota inklusi, di mana semua warganya antara tetangga peduli, antara warga peduli, kemudian antara pemerintah dengan warga juga peduli, swasta berkolaborasi dengan pemerintah, kemudian semuanya pokoknya kita bersatu untuk mewujudkan ini. Nah, ketika disabilitas berdaya di Surabaya, maka perekonomian akan naik, tidak akan adanya pengangguran disabilitas, maka kita tidak akan melihat nih ada orang yang disabilitas yang minta-minta, disabilitas yang hanya bisa di rumah. Nah, itu kecuali memang secara medis dia membutuhkan perawatan khusus. Nah, itu tidak bisa kita paksa. Namun ketika ada disabilitas yang memang masih bisa kita pikirkan untuk maju berkembang, maka kita wajib untuk mengangkatnya. Nah, karena apa? Karena itu juga saudara kita yang perlu kita bantu. Nah, itu ya, ingat ya. Nah, itulah yang memang kita harapkan di situ. Nah, jadi tahun 2021 kemarin kami berupaya bagaimana sih caranya Surabaya ini bisa menjadi kota inklusi. Ya, itulah kita wujudkan kartu Surabaya inklusi, di mana kartu ini bisa menjadi mediator untuk saling interaksi sosial antara disabilitas dengan warga masyarakat umum di kota Surabaya, kemudian dengan pengusaha, sehingga kita ciptakan lingkaran inklusi di situ. Nah, si disabilitas bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum, kemudian disabilitas juga bisa berkomunikasi dengan pengusaha. Begitu juga sebaliknya, pengusaha bisa mengenal disabilitas, masyarakat umum juga bisa mengenal disabilitas. Ketika kita bikin siklus seperti ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan selaras, dengan harmonis. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya, itu anak aneh, itu kok begitu ya anak itu. Nantinya adalah anak itu hebat ya, anak itu disabilitas, loh anak itu begitu karena begini-begini. Jadi ketika ada orang yang mengatakan anak aneh, anak begini, kita bisa menjelaskan bahwa itu anak disabilitas yang memiliki hambatan ini dan makanya dia akan berperilaku seperti ini. Nah, edukasi itulah yang perlu kita terapkan kepada masyarakat umum. Nah, jadi tidak akan ada lagi yang namanya bullying, tidak akan ada lagi namanya ejekan, tidak akan ada lagi yang namanya merendahkan. Karena sebenarnya kita di mata Tuhan ini semuanya sama. Ya. Jadi ini kemarin kita ciptakan kartu Surabaya inklusi sebagai mediator untuk berinteraksi sosial dengan semua elemen masyarakat di Surabaya. Alhamdulillah kemarin itu kita dibantu dan disupport oleh pemerintah kota Surabaya dan juga J99 dan juga JNE, kemudian juga ada apa lagi ya, banyak kok, nanti kita tampilkan di situ. Ada Cheers juga ada, kemudian juga kita juga di support oleh Gen FM dan juga beberapa media lainnya. Ada Ladang 5 juga. Kemudian ada beberapa organisasi yang memang
ada sekitar kurang lebih 40 organisasi atau komunitas yang mensupport kami dan setuju bahwa Surabaya menjadi kota inklusi yang sebenarnya. Nah, ini kita bikin kartunya nih pada waktu tahun 2021. Nah, ini. Solitaris dan juga kredibilitas, dan juga Pemkot Surabaya, dan juga J99 Foundation. Nah, ini ya. Nah, kita harapkan program kartu ini bisa merata di Surabaya sehingga nanti kita betul-betul sudah siap. Nah, ya memang sekarang kita masih terus berusaha dan terus menjalankan program ini sampai betul-betul merata. Dalam jelas sekarang banyak Pemkot pun juga sudah bergerak, swasta pun juga sudah bergerak, dan kita saling bersinergi. Nah, itulah ini untuk yang di tahun 2022 kita juga sudah menerbitkan kemarin ini kartu Surabaya Inklusi yang menerbitkan kartu Surabaya Inklusi yang baru. Ini. Ya. Ini. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan kita berusaha sih bagaimana caranya teman-teman disabilitas, saudara disabilitas itu tetap bisa PD saat keluar rumah. Ya. Jadi kita harapkan dengan adanya kartu ini kita bisa saling berinteraksi sosial, ya. Itulah yang kita harapkan. Ya. Oke, habis ini kalau mau lengkap acaranya di tahun itu simak videonya Mas sampai habis. Oke, gitu ya. Oke, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Surabaya. Ya. Oke, terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung kemarin, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena banyak banget itu di situ. Ya. Nanti bisa dilihat di akhir video akan ada tuh logo-logonya. Siapa yang support dan organisasi dari mana saja. Gitu ya. Oke. Sekian dari Andi Kredibilitas. Salam hebat, kredibilitas, sabar bos. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored?